Ustadz Eko Sumanto. Oke, waalaikumsalam Arifan, alhamdulillah. Selamat datang Ustadz di Mulyajaten Studio. Iya, alhamdulillah saya bisa kesini ke Mulyajaten Studio, biarpun saya sering kesini, tapi baru ini mas saya masuk sini nih. Oh, baru ini Pak. Iya, Gimana ngeliat studio kami ini Pak? ya lumayan lah, menengah ke atas lah ini Oh, mas. Ya luar biasa, ada peredam, ada ininya, terus alat-alatnya juga bagus. Ngomong-ngomong tentang tema kita kali ini Ustadz ya. Tema kita kali ini tentang puasa, melatih kedisiplinan dan menjaga waktu Ustadz. Nah, yang dimaksud itu apa sih Ustadz? Ya, temanya luar biasa ya, bagus. Puasa itu melatih kedisiplinan dan menjaga waktu. Ini kita ngobrol santai aja ya mas. Iya Pak, siap. Yang jelas kalau dalam Islam itu kan, dalam Al-Quran kalau nggak salah ada 4 waktu yang Allah sebutkan di situ. Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Ada wal fajr, demi waktu fajar. Ada wal asr, waktu asar. Ada wad duha, demi waktu duha. Dan ada satu lagi wal lail, demi waktu malam. Artinya kaitannya dengan waktu itu Allah memberikan sesuatu yang ibarat ngasih isyarat, itu warning yang kita nggak boleh menyanyiakan gitu kan, seperti itu. Jadi di bulan puasa ini pun kita dianjurkan untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya ya mengisi waktu puasa itu dengan Hal-hal baik, hal-hal yang positif, ibadah yang maksimal gitu kan. Yang jelas kalau bagi setiap muslim itu kan apapun aktivitasnya itu kalau bisa bernilai ibadah mas. Karena ibadah itu kan tidak hanya hal-hal yang sifatnya sholat atau ibadah-ibadah mahdoh aja. Senyum itu juga ibadah kan. Iya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam puasa itu kita harus melatih kedisiplinan, yang mana dari kita awal berpuasa sampai kita berbuka puasa itu kan di situ diatur waktu-waktunya. Ya, dari kita selesai sahur ya, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, itu kan kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita di situ sudah dilatih disiplin. Waktunya sholat zuhur ya di situ sholat zuhur, lewat waktunya ya sudah nggak masuk gitu kan. Begitu juga dalam berpuasa, kita nggak bisa puasa kita kan di Indonesia sekitar 12 jam. Ya 12 jam. Nah, saya yang penting nggak makan nggak minum 12 jam, ya nggak bisa. Saya start jam 7 pagi, saya buka puasanya jam 7 malam, nggak bisa. Nggak bisa kita borongan seperti itu. Ada waktunya, ada aturannya gitu kan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini Ustadz ya. Saya kan punya teman Ustadz. Iya. Jadi teman saya itu kerjaannya abis sahur nih tidur. Kan dulu kan saya pernah pondok nih Ustadz. Jadi abis sholat subuh, abis sahur tidur lagi. Kadang azan subuh dia nggak dengar, jadinya labas. Sholat subuhnya ketinggalan. Iya. Habis bangun sholat tidur lagi sampai siang. Sampai siang. Nah katanya kan tidurnya orang berpuasa itu kan ini kan beribadah. Nah itu gimana Ustaz? Ya tidurnya orang puasa beribadah. Kalau tidur aja beribadah, apalagi kalau beraktivitas gitu mas. Jadi kita harus memanage ya, harus ada azam, harus ada komitmen dalam diri kita gitu kan. Harus ada komitmen, harus ada keinginan yang kuat, harus bisa memanage diri, ada manajemen diri yang harus dalam diri kita itu kita tanamkan. Dan memang ya agar puasa kita itu, peluang yang Allah berikan di bulan Ramadan ini itu tidak berlalu begitu saja. Ya, karena pahala di bulan puasa itu dilipat gandakan. Satu misal sehari kan ada 24 jam. Kalau dalam 24 jam itu 10 jam atau 15 jamnya aja digunakan untuk tidur, eman-eman waktu kita gitu kan. Padahal kalau dalam bulan Ramadan
kita melakukan ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib. Ya, kita melakukan ibadah wajib pahalanya akan berlipat ganda lagi. Jadi eman-eman Mas, ya aktivitas di bulan puasa itu. Jadi sayang banget kalau misalnya Ya, kita sayang banget. tidur-tidur. Sayang banget. Dan belum lagi kalau dikaji secara medis, secara ilmiah, itu kan dampaknya juga kurang bagus. Setelah sahur itu kan perut masih penuh, tidur. Pencernaannya juga nggak bagus. Seperti itu, iya. Nah, kan kita kan saya sendiri kan masih pelajar nih, Ustaz. Gimana sih caranya memanage diri kita sendiri itu untuk disiplin dalam hal Iya. Yang jelas pertama komitmen Mas, ya komitmen, terus azam kita ini, keinginan yang kuat dalam diri kita. Selain itu kita mungkin bisa menggunakan trik-trik, ya kita gunakan trik-trik atau cara-cara agar kita di saat-saat itu tidak ngantuk, aktivitas-aktivitas yang positif satu misal, seperti itu. Aktivitasnya apa aja gitu, Pak? Satu misal setelah sahur, kalau waktu sahur kita masih ada beberapa waktu menjelang sholat subuh, ya kita bisa tilawah, atau mungkin dari rumah jalan ke masjid. Nanti di masjid ngapain lah gitu kan, ngepel, nyapu nggak apa-apa sambil nungguin jamaah yang lain gitu kan, atau kita tilawah Al-Quran itu juga bagus. Kalau misalnya ngabuburit lah bahasanya, jalan-jalan gitu, maraton, itu Ya. gimana, Pak? Ya nggak masalah, yang penting di situ kita tidak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Kalau ngabuburit itu kan biasanya identik sore ya. Iya. Ya kita mungkin jalan-jalan ke taman sekaligus tadabbur alam, atau mungkin bagi-bagi takjil, nggak masalah. Jangan yang ngabuburit yang nilai manfaatnya kurang. Satu misal ya cuman nongkrong doang, atau ngabisin waktu, atau mungkin justru ngomongin orang, itu kan nanti pahala kita kan malah berkurang. Yang jelas di waktu-waktu itu juga bisa kita lakukan hal-hal yang positif gitu kan, yang positif, atau mungkin buka bersama dengan teman-teman gitu kan, atau silaturahim, itu juga positif gitu kan, juga bagus. Jadi kalau bisa di Ramadan kita ini harus banyakin rencana-rencana positif ya, Pak? Iya, rencana-rencana positif. Mungkin ya kalau kita sebagai pelajar bisa kita tulis set gitu kan, apa-apa yang kita lakukan. Ramadan pertama satu misal punya planning apa gitu kan, Ramadan kedua planning apa, termasuk waktu-waktu schedule setiap harinya itu kita planning juga bagus. Satu misal sahur kalau di sini jam 4 itu sudah pas ya, atau setengah 4 kita bangun sahur gitu kan, atau mungkin membangunkan sekitar sini, warga sekitar dengan cara yang bagus ya Mas. Jangan dengan mercon, atau mungkin yang justru mengagetkan gitu kan. Atau mungkin kita ya ngidupin murotal di masjid dan seterusnya gitu kan, yang bagus-bagus. Setelah itu kan kita habis subuh ada ya jalan pagi ya sekitaran komplek atau sekitaran rumah kita gitu kan. Terus aktivitas sekolah dan seterusnya. Ada waktu istirahatnya juga kita tulis juga di situ, di jadwal harian kita, insya Allah lebih tertata. Karena namanya manusia itu terkadang memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kan nggak bisa. Iya, dipaksa. Setelah dipaksa itu biasanya dia akan terpaksa. Setelah terpaksa dia nanti akan terbiasa. Seperti itu manusiawi gitu kan. Namanya hawa nafsu itu seperti itu. Oh iya juga ya kalau dipikir-pikir. Iya. Karena terbiasa itu. Kita juga perlu konsisten nggak sih dalam hal melakukan tersebut? Iya, konsisten atau istiqomah itu sesuatu hal yang sangat berat, dan itu tantangan kita ya, istiqomah terus menerus kita lakukan konsisten. Hari pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai Ramadan ke-30. Bisa nggak kita kan? Biasanya kan Ramadan pertama, kedua, kelima oke, sesuai dengan rencana. Ramadan ke-7, 8, 10, 15, apalagi udah di akhir-akhir Ramadan seperti ini kan, udah menjelang akhir Ramadan itu fokusnya, semangatnya sudah mulai banyak godaan, baju baru, gadgetnya pengen ganti dan seterusnya kan. Atau mungkin
pulang kampung ke rumah nenek dan seterusnya, planningnya udah planning liburan gitu kan. Nah istiqomah inilah yang memang berat, sangat diuji. ya sangat diuji. Jadi agar mungkin ya suhunya atau mungkin kualitas ibadah kita itu selalu stabil, sebelum tidur kita selalu berusaha untuk muhasabah mas, introspeksi diri. Satu misal kita sebelum tidur ya setelah sikat gigi, setelah berwudu gitu kan, kita sebelum berdoa, hari ini saya ngapain aja, ini udah Ramadan ke-20, oh saya tadi habis ini, waduh saya tadi sempat ghibah, oh saya tadi alhamdulillah bisa sedekah dan seterusnya. Itu setelah kita introspeksi kita kan paham, oh berarti hari ini aku ada hal yang perlu kita evaluasi, perlu aku perbaiki, besok saya harus lebih baik lagi gitu kan. Saya tadi tilawahnya kok cuma dapat 2 lembar, berarti besok saya harus 5 lembar atau setengah juz gitu kan. Atau mungkin kita manage lebih baik lagi gitu kan untuk tilawah, satu misal seperti yang di schedule setiap hari tadi. Iya. Sholat itu kan 5 waktu. Iya. Setiap waktunya kita bisa target satu misal 2 lembar gitu aja. Setelah sholat itu ya. Setelah sholat itu 2 lembar. Duhur, setelah duhur 2 lembar atau sebelum duhur. Asar 2 lembar, maghrib, isya. Itu kan secara nggak sadar udah 10 lembar. Satu juz. Padahal 2 lembar kita baca itu kan nggak lama. Paling 10 menit ya. Paling 10 menit. Nah, itu kita lakukan secara continue, istimror ya. Tahu-tahu 1 juz. Beda kalau dengan 1 juz satu sekali duduk, habis isya sampai selesai 1 juz ya bisa sih bisa, tapi ya rasanya agak capek gitu kan. Iya. 45 menit atau 40 menit seperti itu. Tapi kalau dengan sedikit demi sedikit selalu lebih mudah. Gitu, seperti itu mas. Kan bro tadi Ustadz bilang ada ghibah tuh agak melenceng nih Ustadz ya. Iya. Ghibah nih termasuk mengurangi pahala berpuasa ya Ustadz? Iya. Jadi ghibah itu kan mengomong atau menggunjing orang lain gitu kan. Kalau itu benar dilakukan oleh saudara kita itu ghibah. Tapi kalau itu salah itu fitnah gitu kan. Oh iya. Iya. Dan ghibah itu kata Rasulullah, dia seperti api memakan kayu bakar. Plek. Memakan, yang jadi kayu bakarnya adalah pahala kita. Pahala kita habis mas, bisa jadi mas. Ya karena kita ghibah ngomongin orang lain itu. Jadi terkikis. Terkikis. Daripada ngomongin orang lain mendingan ya ngaji, mendingan ngomongin masa depan mas. Masa depan kok ngapain sudah? Nah, seperti itu. Aku umurku udah berapa ini gitu kan. Berarti sekian tahun lagi saya harus sudah lulus sekolah, lulus kuliah, atau mungkin saya harus punya kreativitas apa gitu kan. Mending mikirin gitu sama teman-teman. Insya Allah teman-teman kan yang seumuran sampean kan sama, mereka juga punya masa depan, punya keinginan gitu kan. Daripada ngomongin orang lain, daripada main game juga ya. Iya, daripada ngomong main game. Saya juga kadang tuh kalau misal lagi bosan ya sukanya main game aja. Main game ya. Kalau udah main game lupa waktu saat. Curhat ini jadinya. Ya jadi saya ingin belajar jadi memanage waktu, berdisiplin gitu kan. Iya. Manajemen diri mas. Jadi setiap manusia normal itu kan mesti punya hawa nafsu, punya keinginan gitu kan. Ya kita bagaimana mengekang, mengatur diri kita itu keluar dari zona nyaman. Bahasanya gitu Ustaz. Iya, keluar dari zona nyaman. Ngegame kan enak tau, enak tahu-tahu sejam gitu kan. Gak kerasa. Habis subuh itu kan tiduran, nikmat gitu kan. Gak kerasa gitu kan. Tahu-tahu udah jam 9. Iya, kita keluar dari zona nyaman itu kalau kita ingin sukses. Jadi ya tantangannya ada pada diri kita. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah sudah terbiasa, sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, insya Allah juga bisa gitu kan. Bisa. Orang-orang sukses itu seperti itu. Oke Ustadz, ini kan apa namanya,
Ustadz kan kepala sekolah MTS Muhammadiyah Metro nih Ustadz. Iya. Nah, bisa dong M3M dipromosikan di sana. Oh, sangat bisa. Kalau MTS Muhammadiyah itu murid-murid kita kan yang lulusan MTS Muhammadiyah itu kan tersebar ya Mas. Iya Ustadz. Ada yang di SMA negeri, di SMK Muhammadiyah 1 2 3, SMA Muhammadiyah 1 2. Ini tersebar. Tapi yang jelas kita memotivasi anak-anak itu untuk memilih tempat pendidikan yang terbaik bagi mereka itu kan, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kalau pengen hebat, di sini ada jurusan perawat ya, perawat, farmasi atau TKJ, ya silahkan di sini. Kalau mungkin lebih ke sekretaris akuntansi, mungkin ke Muhammadiyah 1 gitu. Jadi kita ya mencetak lulusan yang terbaik dan kami persilahkan untuk melanjutkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing gitu kan. Oke gitu. Ustadz, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mas. Mungkin ada penutup sedikit boleh Mas ya? Oh boleh Ustadz. Jadi kaitannya dengan waktu itu kan Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan banyak memberikan banyak hal dengan kita kaitannya dengan waktu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara itu kan. Itu memang terkadang kalau kita pikirkan kita sering abai gitu kan. Ya. Iya, Ustaz. Sehat sebelum sakit. Kita kan posisi sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kita alhamdulillah kita sehat itu kan ya biasa aja gitu kan. Tapi begitu kita sakit, batuk-batuk, pilek dan seterusnya, demam, ini kemarin kan sempat musim pandemi plus musim demam se-Indonesia ya. Gregesi dan seterusnya itu kan. Iya. Kita kerasa banget, nggak bisa aktivitas, pergerakan kita atau mungkin interaksi kita juga terbatas, kita kan. Kita mau ke masjid aja khawatir nularin gitu kan. Kita baru kerasa ternyata sakit yang cuma sakit batuk pilek aja seperti ini dampaknya, apalagi kita sakit yang berat itu. Kadang kita kurang sadari. Terus kedua, muda sebelum tua. Nah, masa muda itu nggak bisa diulang Mas, ya kan? Iya. Sampean udah pernah tua belum? Belum. Tapi saya udah pernah muda Mas. Iya. Masa muda adalah masa yang paling indah kalau kata Romai Rahma gitu kan. Artinya apa? Masa muda inilah waktu kita untuk memaksimalkan potensi kita. Satu misal kita ikut kegiatan organisasi IPM satu misal. Iya. Kita ikut organisasi IPM itu mau pulang mau enggak ya nggak ada yang nyariin, nggak ada yang nyemuruin, belum ada kewajiban mencari nafkah ya. Di masa muda itu kita mau belajar sampai elek satu misal itu nggak masalah di masa muda itu. Tapi beda dengan satu misal yang sudah berkeluarga atau mungkin sudah punya tanggung jawab, setiap hari belajar terus ya repot urusannya. Harus pinter-pinter memanage waktu. Jadi waktu muda kita sebelum datang waktu tua itu juga harus kita manfaatkan. Kalau masa muda itu kita bisa belajar maksimal ya belajar, bisa kuliah S1, S2, S3 lakukan itu jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Terus kaya sebelum miskin. Nah ini yang kaya-kaya atau mungkin berada sebelum kita jatuh miskin ya gunakan harta kita itu untuk menuju surga Allah dengan sebaik-baiknya gitu kan. Iya, satu misal punya mobil ya gunakan mobil itu untuk jalan menuju surga, untuk kebaikan gitu kan. Pak, kan mobil kan gak dibawa mati, ya emang gak dibawa, cuman dengan wasilah mobil yang kita gunakan untuk kebaikan itu insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Mindsetnya harus kita luruskan seperti itu. Terus lapang sebelum sempit. Mungkin Mas Rifan pernah mengalami satu hari itu aktivitasnya lebih 3 atau 4 itu kan. Saat-saat yang sempit itu namanya saat-saat waktu kita padat gitu kan. Mungkin pernah ngalamin. Nah, pernah juga mungkin kita waktunya lapang ya, cuma nyantai kok, libur dan seterusnya, senggang. Nah gunakan waktu senggang itu untuk hal-hal yang positif gitu kan. Jangan nunggu deadline gitu kan. Sebelum deadline selesaikan gitu kan, seperti itu. Dan terakhir, hidup sebelum mati gitu kan. Kalau kita udah mati nggak bisa ibadah lagi, mumpung masih hidup, nah gitu kan, kita gunakan hidup kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya rasa sudah banyak sekali kaitannya dengan ketentuan Allah
ajaran Allah dan Rasulnya kaitannya dengan memanage waktu itu, seperti itu Mas. Tadi kayaknya udah mau ditutup. Iya ya. Lupa kan Ustaz. Iya. Nah, ya baik Ustaz, terima kasih telah hadir ke studio kami. Iya, sama-sama Mas. Ikuti terus video di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.